Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami Bimbingan Belajar BLC, Bright Learning Center. Untuk video kali ini akan dibahas materi pelajaran biologi. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba menerangkan mengenai organel sel. Nah, di video sebelumnya saya sudah menerangkan mengenai sel nih teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang belum mengerti mengenai sel, bisa ditonton dulu tuh di video sebelumnya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa sel itu diibaratkan seperti kota teman-teman, yang di dalamnya terdapat banyak organel-organel sel. Nah, organel-organel sel seperti pada sel tumbuhan dan sel hewan atau manusia. Ada organel-organel sel yang dapat ditemukan di kedua sel tersebut seperti membran sel, mitokondria, retikulum endoplasma, nukleus, ribosom, sitoplasma, dan aparatus Golgi. Nah, tapi ada juga organel-organel sel yang hanya dapat ditemukan di salah satu sel tersebut seperti sentriol dan lisosom yang hanya dapat kita temukan di sel hewan atau manusia, dan kloroplas, vakuola, dan dinding sel yang hanya dapat kita temukan di sel tumbuhan. Nah, sekarang saya akan menerangkan mengenai organel-organel sel yang dapat ditemukan di kedua sel tersebut. Yang pertama ada membran sel. Nah, membran sel ini merupakan lapisan paling luar dari sel nih teman-teman. Jadi, diibaratkan seperti pintu atau gerbang. Nah, lapisan pada membran sel disebut fosfolipid bilayer. Teman-teman tahu nggak sih apa itu fosfolipid bilayer? Ya, fosfolipid bilayer itu artinya adalah lapisan lipid rangkap 2 yang mengandung gugus fosfat, di mana bagian kepalanya ini bersifat hidrofilik atau suka air, dan bagian ekornya ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Nah, karena membran sel berada di paling luar sel, maka membran sel berperan sebagai penerima atau reseptor rangsangan, seperti rangsangan mekanik, seperti sentuhan atau tekanan, dan rangsangan kimiawi, seperti hormon. Selain itu, membran sel juga berperan untuk mengatur transport zat-zat yang akan masuk atau keluar dari sel, seperti oksigen dan makanan. Nah, tapi tidak sembarangan ion atau molekul yang dapat melalui membran sel teman-teman. Makanya kenapa membran sel bersifat selektif permeabel. Yang berikutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria memiliki membran bagian dalam yang terlipat-lipat yang disebut kristal. Nah, kenapa dia terlipat-lipat? Ini agar permukaannya semakin luas teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa sih dia harus memiliki permukaan yang luas? Nah, ini berkaitan dengan fungsinya nih teman-teman. Karena mitokondria memiliki fungsi sebagai tempat respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini merupakan suatu proses untuk menghasilkan energi, di mana dalam prosesnya dibutuhkan oksigen. Jadi, semakin luas permukaannya, semakin efektif pula pengikatan oksigennya. Begitu, teman-teman. Nah, selain itu, mitokondria juga memiliki cairan yang disebut matriks, di mana matriks ini mengandung banyak enzim pernafasan seperti sitokrom. Yang berikutnya adalah retikulum endoplasma. Terdapat dua macam retikulum endoplasma nih, teman-teman. Ada retikulum endoplasma halus dan ada retikulum endoplasma kasar. Nah, jika dari gambarnya, apakah teman-teman tahu di mana bedanya? Ya, bedanya adalah pada retikulum endoplasma kasar ada bulatan-bulatan ini nih teman-teman. Ini adalah ribosom. Nah, mengenai ribosom ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya teman-teman. Nah, karena retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus tidak, ini menyebabkan kedua retikulum ini memiliki fungsi yang berbeda nih teman-teman. Di mana retikulum endoplasma halus memiliki fungsi untuk sintesis lipid, sedangkan retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi untuk sintesis protein. Karena posisi retikulum endoplasma berada di antara
membran nukleus dan membran plasma, maka retikulum endoplasma juga memiliki fungsi untuk transport zat intrasel. Yang berikutnya ada nukleus. Nah, nukleus memiliki fungsi untuk mengendalikan semua aktivitas sel, teman-teman, seperti metabolisme dan pembelahan sel. Nah, makanya kenapa nukleus merupakan salah satu organel sel yang paling penting nih di sel, teman-teman. Nah, selain itu, nukleus juga memiliki cairan yang disebut nukleoplasma. Ada juga nukleolus atau anak inti yang berfungsi untuk membentuk asam ribonukleat atau yang biasa kita kenal dengan DNA atau RNA nih. Nah, DNA atau RNA ini nantinya akan membawa sifat dari indukan ke anakan nih, teman-teman. Nukleus juga memiliki membran nih, tapi tidak semua sel memiliki membran pada intinya. Ada makhluk hidup yang tidak memiliki membran pada intinya atau yang disebut makhluk hidup prokariotik seperti bakteri dan ganggang hijau. Yang berikutnya ada ribosom. Ribosom tersusun atas asam ribonukleat nih, teman-teman, atau DNA atau RNA. Nah, ribosom tidak memiliki membran. Ribosom memiliki fungsi utama untuk sintesis protein. Nah, inilah kenapa retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein. Karena di retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom, begitu teman-teman. Nah, selain dapat ditemukan di retikulum endoplasma kasar, ribosom juga dapat kita temukan menyebar di sitoplasma. Berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam membran plasma selain inti sel. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa di inti sel cairannya disebut nukleoplasma. Nah, organel-organel sel terdapatnya di sitoplasma ini nih. Jadi, di dalam sel itu diibaratkan seperti di sungai, teman-teman, yang ada air, batuan, ikan, dan tumbuhan di dalamnya. Nah, ibarat sungai, airnya ini adalah sitoplasma, teman-teman. Sedangkan batuan, ikan, tumbuhan yang ada di dalamnya itu merupakan organel-organel selnya. Inilah kenapa sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme seperti respirasi aerob ini nih, teman-teman. Nah, yang terakhir ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini sebenarnya adalah kantung pipih yang terlipat-lipat, teman-teman. Nah, dia memiliki fungsi utama untuk sekresi glikoprotein, karbohidrat, lemak, dan enzim. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu sekresi? Ya, sekresi itu adalah proses pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, teman-teman. Bukan dikeluarkan dari tubuh, melainkan dikeluarkan dari sel ke sel yang lainnya atau dari jaringan ke jaringan yang lainnya. Selain itu, juga berperan untuk membentuk lisosom. Organel lisosom ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, karena fungsinya untuk sekresi, aparatus Golgi banyak ditemukan di sel-sel penyusun kelenjar. Setelah tadi saya sudah jelaskan mengenai organel-organel yang dapat ditemukan di kedua sel tersebut, kita coba latihan soal ya. Berdasarkan gambar tersebut, nama organel sel yang ditunjuk huruf X beserta fungsinya dalam tabel berikut yang benar adalah, teman-teman tahu nggak jawabannya apa? Ya, yang benar adalah ini adalah nukleus, teman-teman, yang berfungsi sebagai tempat mengatur kegiatan sel. Nah, sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman ingin mengetahui organel-organel sel yang hanya dapat ditemukan di sel hewan atau manusia dan di sel tumbuhan, kalian bisa menonton di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.